Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Mari sama-sama saya mengajak untuk setiap kita dimanapun kita berada. Kita bawa persembahan kita masuk di dalam gunung kudusnya Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Saya percaya di dalam hadiratnya ada ketenangan, di dalam hadiratnya ada kekuatan yang selalu baru untuk setiap kita. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan setiap pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengawali hari kami dengan bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Ku bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa, syukur buat kebaikan-Mu di hidupku. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu selalu ada bagiku. Oh, Jesus, I worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mari setiap kita angkat suaramu, naikkan pujianmu, naikkan syukurmu. Rasakan hadiratnya memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu ada bagi setiap kami. Bawa setiap kami lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku akan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu
Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih sungguh katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari
Mari setiap kita masuk di dalam hadirat-Nya, rasakan hadirat-Nya memenuhi hatimu, memenuhi setiap hidupmu. Terima kasih, oh Yesus Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu di hidupku Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Yes, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Dan kalau kita memulai setiap hari bersama dengan Tuhan, tantangan sebesar apapun pasti ada jalan keluarnya. Alkitab mengajarkan pada mulanya Allah. Dan ini harus menjadi pola dalam kehidupan kita. Memulai setiap hari selalu memuji menyembah Allah, memuliakan Tuhan kita, dan juga menerima kebenaran firman. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Anak Domba Allah. Yohanes pasal pertama ayat 29 berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara, Yohanes menyebut Yesus sebagai Anak Domba Allah. Kenapa Yohanes memanggil Yesus sebagai Anak Domba Allah? Yang pertama, dia tentu teringat akan Anak Domba Paskah. Dalam Keluaran pasal 12 ketika orang Israel akan keluar meninggalkan tanah perbudakan Mesir, karena Tuhan telah menimpakan 10 tulah kepada mereka, dan tulah yang terakhir yang paling dahsyat adalah anak sulung orang Mesir akan mati. Maka Tuhan memberikan perintah bahwa setiap keluarga orang-orang Israel itu harus menyembelih anak domba yang kemudian
darahnya disapukan di ambang pintu rumah mereka. Maka ketika malaikat maut melewati rumah mereka, mereka akan Pesah, Passover, melewati, tidak membunuh anak sulung di dalam rumah tersebut. Tetapi yang tidak ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka, anak sulungnya mati. Ini menunjukkan bahwa Yesus anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kalau ada darah Yesus yang nanti akan mati di kayu salib berkorban untuk kita. Kalau tidak kita percaya kepada Dia, kita akan binasa selamanya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya ada tanda darah anak domba Allah, Yesus dalam hati kita, maka kita tidak akan mati, kita tidak akan dihukum di dalam api neraka, tapi kita akan diselamatkan. Jadi istilah anak domba adalah istilah yang sangat luar biasa. Lagi pula saudara, pada waktu Yohanes menyebut Yesus adalah anak domba Allah, ini merujuk kepada domba korban untuk dosa. Saudara tahu bahwa Yohanes penulis kitab ini adalah anak Imam Zakaria, dan ibunya juga adalah Elizabeth. Keduanya berasal dari suku Lewi. Dan sebagai imam mereka paham bahwa orang Israel kalau berdosa dan mau minta ampun kepada Tuhan, maka mereka harus membawa ke bait suci anak domba, lalu kemudian disembelih, darahnya tercurah, dan itu semua dilakukan melalui imam. Sehingga Yohanes berkata, kita ini semua berdosa, tapi kalau engkau percaya kepada Yesus yang akan mati di kayu salib, ganti dosa kita, maka semua dosa kita akan dihapuskan. Nah, tetapi pada waktu Yohanes berkata Yesus adalah anak domba Allah, tentu dia mengingat nubuatan tentang akan datangnya Mesias yang ternyata harus menderita ketika ada di dunia, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 53 ayat yang ke-7 yang berkata demikian, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah, yang ketika ditangkap bahkan disalib, dia tidak berontak, dia taat karena dia tahu itu dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Nubuatan agung tentang Mesias ini itu dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Dan kemudian ketika Yesus muncul, Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dia juga merujuk kepada nubuatan tentang Mesias yang harus menderita demi menanggung segala dosa kita. Dan berikutnya, ketika Yohanes berkata Yesus adalah anak domba Allah, maka tentu dia juga ingat peristiwa bahwa Abraham pernah disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran. Dan dengan hati pedih, Ishak berjalan ke atas bukit Moria, dan dia siapkan pisaunya. Dan ketika dia akan menancapkan pisau itu kepada Ishak, malaikat Tuhan nampak dan berkata, cukup Abraham, jangan kamu bunuh anak itu. Dan kemudian Tuhan menyuruh dia melihat ke sekelilingnya. Dan kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Kejadian 22 ayat 13 dan ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah saudara-saudara, jadi ternyata Ishak gak jadi dibunuh karena Tuhan telah menggantikan dengan anak domba. Jadi Yohanes juga mau berkata, seharusnya kalian yang berdosa mati semuanya. Tapi Bapa Sorgawi telah mengutus Yesus sebagai anak domba Allah untuk menjadi pengganti dari dosamu. Kalau kamu bertobat percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan.
Oh, ungkapan anak domba Allah ini adalah ada suatu ungkapan yang sangat agung, yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi Abraham. Waduh, udah pikir dia akan kehilangan anaknya, dia udah mau tancapkan. Tiba-tiba Tuhan bilang, cukup Abraham, gak usah, aku cuma menguji engkau. Betapa leganya Abraham. Waduh, gemeter-gemeter dia. Dan mungkin waktu dia turun gunung, dia ngomong kali dalam hatinya, Tuhan, terima kasih ya anakku tidak jadi mati. Tapi lain kali ya Tuhan, kalau bercanda jangan keterlaluan lah. Ini jantung saya mau copot ini Tuhan, saya pikir anak saya benar-benar mati. Tapi saudara tahu, kalaupun Abraham pernah ngomong seperti itu, Tuhan akan bilang, Abraham, kamu pikir aku bercanda kepadamu? Tidak. Aku hanya ingin membuat kamu mengerti apa yang ada di hatiku. Bahwa memang harus ada pengorbanan untuk pengampunan dosa. Kamu harus ngerti bahwa satu kali anakku yang tunggal, kamu kan punya anak Ishak, aku punya anakku yang tunggal Yesus, harus mati di kayu salib. Dan waktu itu tidak ada domba pengganti untuk anakku. Dia harus menanggung segala-galanya. Anakmu masih ada domba pengganti. Anakku, dia harus menanggung segalanya. Karena itulah Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang dihapus bukan hanya dosa orang Yahudi saja. Karena zaman dulu orang pikir hanya orang Yahudi yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa lain itu hanya diciptakan Tuhan untuk menjadi kayu bakar di api neraka. Apakah kurang ajar ini pandangan seperti itu, saudara? Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Artinya keselamatan tersedia bagi semua orang. Tapi semua orang tentu harus percaya kepada Yesus. Sehingga dia menjadi juru selamat yang mengampuni segala dosa kita. Ingatlah, Yesus bukan hanya dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Dia bukan hanya pembuat mujizat yang bisa membuat tanda-tanda ajaib sehingga kita senang. Dia bukan hanya pemberi berkat sehingga orang yang miskin menjadi kaya. Tapi dia juru selamat dunia. Karena masalah yang paling serius yang memisahkan kita dengan Allah adalah masalah dosa. Maukah engkau menjadikan Yesus sebagai anak domba Allah di dalam hatimu, di dalam hidupmu? Yesus rela berkorban untuk kita. Mari kita hidup bagi Tuhan. Dia menjadi korban yang mati untuk kita. Mari kita menjadi korban yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena setelah mati, dia juga bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Luar biasa. Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tuhan, kami sadar bahwa hanya domba Allah itulah yang akan menghapus dosa kami. Menyebabkan malaikat maut tidak mencabut nyawa dari kami dan keluarga. Tetapi melewatinya karena Yesus yang rela berkorban bagi kami. Jadikan kami juga sebagai anak-anak-Mu yang hidup saleh. Karena Engkau telah menghapus dosa kami tidak mau sembrono, hidup sembarangan. Karena dosa itu harus dibayar mahal melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah sekarang kami menjadi korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh layak di hadapan Kristus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, besok hari Sabtu doa pagi akan dilangsungkan bukan jam 5 seperti biasa, tapi jam 6. Karena hari Sabtu biasanya ada hybrid ya. Jadi ada ibadahnya di gereja, saudara boleh datang on-site. Tetapi saudara juga tetap bisa mengikuti melalui YouTube secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.